di kelompok 1 dapat kembali menjumpai teman-teman dalam kelas landasan bimbingan dan konseling yang diampu oleh Ibu Dr. Anda YM Indarwati Rahayu, MPD. Dan kali ini kami akan mempresentasikan tentang sejarah bimbingan konseling. Rekan-rekan, sejarah bimbingan konseling ini dibagi menjadi 3. Kami membaginya dalam area-area. Yang pertama adalah sejarah bimbingan konseling yang ada di Indonesia, kemudian yang kedua di dunia internasional, dan yang ketiga secara khusus sejarah bimbingan konseling di Amerika. Dan berikut adalah paparan kami. Perkembangan bimbingan dan konseling yang ada di Indonesia dibagi menjadi 8 fase. Yang pertama adalah fase perkembangan bimbingan dan konseling sebelum kemerdekaan. Pada masa ini, bangsa Indonesia dijajah oleh Jepang dan Belanda. Para siswa didik diminta untuk mengabdi demi kepentingan penjajah. Maka muncullah gagasan Ki Hajar Dewantara membangun taman siswa untuk fokus perkembangan para siswa menanamkan sikap nasionalisme atau cinta tanah air. Yang kedua adalah fase dekade 40-an. Telah kita ketahui bahwa bangsa Indonesia dijajah tidak hanya negaranya saja, tetapi pendidikannya juga. Keterbatasan memperoleh pendidikan menyebabkan banyak siswa didik menjadi buta huruf atau tidak bisa membaca sama sekali, sehingga perlu diadakan bimbingan yang terfokuskan pada pemberantasan buta huruf. Yang ketiga adalah fase dekade 50-an. Tantangan terbesar yang dihadapi pada saat dekade 50-an adalah tentang pemecahan masalah kebodohan dan keterbelakangan rakyat Indonesia. Sehingga fokus bimbingan pada saat itu adalah bagaimana caranya membantu siswa agar mereka bisa berprestasi. Yang keempat adalah fase dekade 60-an. Pada fase dekade 60-an terjadi beberapa peristiwa penting. Yang pertama adalah ketetapan MPRS tahun 1966 tentang Dasar Pendidikan Nasional. Yang kedua adalah lahirnya kurikulum SMA Gaya Baru tahun 1964. Yang ketiga adalah lahirnya kurikulum baru tahun 1968. Yang keempat adalah lahirnya jurusan bimbingan dan konseling di IKIP tahun 1963 dengan membuka jurusan bimbingan dan penyuluhan yang sekarang ini dikenal dengan nama Universitas Pendidikan Indonesia dengan nama jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan. Yang kelima adalah fase dekade 70-an. Dalam dekade ini, bimbingan diupayakan aktualisasinya melalui penataan legalitas sistem dan pelaksanaannya. Pembangunan pendidikan diarahkan kepada pemecahan masalah utama pendidikan, yaitu yang pertama adalah pemerataan kesempatan belajar. Yang kedua adalah mutu pendidikan tersebut, yang ketiga adalah relevansi, dan yang keempat adalah efisiensinya. Pada dekade ini, bimbingan dilakukan secara konseptual maupun secara operasional. Yang keenam adalah fase dekade 80-an. Beberapa upaya dalam pendidikan yang dilakukan dalam dekade ini meliputi yang pertama, penyempurnaan kurikulum, yang kedua, penyempurnaan seleksi mahasiswa baru, yang ketiga, profesionalisasi tenaga kependidikan dalam berbagai tingkat dan jenis, yang keempat, penataan perguruan tinggi, yang kelima, pelaksanaan wajib belajar, yang keenam, pembukaan universitas terbuka, yang ketujuh, lahirnya Undang-Undang Pendidikan Nasional.
Beberapa kecenderungan yang dirasakan pada masa itu adalah kebutuhan akan profesionalisasi layanan, keterpaduan pengelolaan, sistem pendidikan konselor, legalitas formal, pemantapan organisasi, pengembangan konsep-konsep bimbingan yang berorientasi Indonesia, dan sebagainya. Indonesia menyongsong era lepas landas itu ditandai dengan kehidupan nasional atas kemampuan dan kekuatan sendiri, khususnya dalam aspek ekonomi. Kemudian yang kedua ditandai dengan keberadaan dan perkembangan atas dasar kekuatan dan kemampuan sendiri. Yang ketiga, ciri manusia yang mandiri secara utuh dengan 3 kunci: mental, disiplin, dan integrasi nasional yang diharapkan mempunyai kemampuannya menghadapi tekanan-tekanan zaman baru yang berdasarkan keberadaan komunikasi informasi. Di Indonesia, bimbingan berdasarkan Pancasila. 1. Manusia Indonesia yang dicita-citakan adalah manusia Pancasila. Pancasila itu sendiri mempunyai kepribadian di tengah-tengah pergaulan dengan bangsa lain. Ketiga, bimbingan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan dan mempunyai tanggung jawab yang amat besar guna mewujudkan manusia Pancasila. Karena itu seluruh kegiatan bimbingan di Indonesia tidak lepas dari Pancasila. Sejarah bimbingan dan konseling di dunia internasional. Di sekolah mulai berkembang sebagai dampak dari revolusi industri dan keragaman latar belakang para siswa yang masuk ke sekolah negeri. Tokoh-tokoh BK seperti bisa dilihat dari pendapat tokoh Ellie Wiper itu memilih suatu karir dan membentuk komite guru bimbingan di sekolah menengah di New York. Komite tersebut bergerak untuk membantu para pemuda dalam menemukan kemampuan-kemampuan dan belajar tentang bimbingan menggunakan kemampuan-kemampuan tersebut dalam rangka menjadi seorang pekerja yang produktif. Frank Person dikenal sebagai memandirikan biro pekerjaan, yang bertujuan membantu pemuda dalam memilih karir yang didasarkan atas dasar seleksi secara ilmiah dan melatih guru untuk memberikan pelayanan sebagai konselor. Menurut Bradley, John J. P. Travessa et al. 1980 menambahkan satu tahapan dari tahapan, yaitu 1. Vocational exploration, artinya tahapan yang menekankan tentang analisis individual dan pasaran kerja. Yang kedua, meeting individual needs, yaitu tahapan yang menekankan membantu individu agar memperoleh kepuasan kebutuhan hidupnya. Perkembangan PK pada tahap ini dipengaruhi oleh diri dan memecahkan masalahnya sendiri. Ketiga, transisional profesionalis, tahapan yang memfokuskan perhatian kepada upaya profesionalisasi konselor. Yang terakhir, situasional diagnosis, tahapan sebagai periode perubahan dan inovasi yang memfokuskan kepada analisis lingkungan dalam proses bimbingan dan gerakan cara-cara yang hanya berpusat pada individu. Sejarah bimbingan di Amerika dimulai pada abad 20 yang didirikan suatu vocational bureau tahun 1908 oleh Frank Parson yang untuk selanjutnya dikenal dengan nama The Father of Guidance, yang menekankan pentingnya setiap individu diberikan pertolongan agar mereka dapat mengenal
atau memahami berbagai perbuatan dan kelemahan yang ada pada dirinya dengan tujuan agar dapat dipergunakan secara intelijensi dengan memilih pekerjaan yang terbaik yang tepat bagi dirinya. Ada beberapa kejadian penting yang mewarnai sejarah bimbingan. Di antaranya, 1. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, timbul suatu gerakan kemanusiaan yang menitik beratkan pada kesejahteraan manusia dan kondisi sosialnya. Yang kedua, agama. Pada rohaniawan berpandangan bahwa dunia adalah di mana ada pertentangan yang secara terus-menerus antara baik dan buruk. Yang ketiga, aliran kesehatan mental. Karena ada suatu kesadaran bahwa penyakit jiwa bisa diobati apabila ditemukan pada tingkat yang lebih dini. Gerakan ini mendorong pada pendidik untuk lebih peka terhadap masalah-masalah gangguan kejiwaan, rasa tidak aman, dan kehilangan identitas di antara anak-anak muda. Kejadian yang keempat, perubahan dalam masyarakat. Akibat dari Perang Dunia I dan II, pengangguran, depresi, perkembangan iptek, wajib belajar, mendorong beribu-ribu anak untuk masuk sekolah tanpa mengetahui untuk apa masuk sekolah. Perubahan masyarakat semacam ini mendorong para pendidik untuk memperbaiki setiap anak sesuai dengan kebutuhannya agar mereka dapat menyelesaikan pendidikannya dengan berhasil. Tadi adalah paparan dari kelompok kami tentang sejarah bimbingan konseling. Nah, setelah teman-teman semua mendengarkannya, kami saat ini membuka ruang pertanyaan bagi teman-teman yang ingin tahu lebih lanjut tentang bagaimana sejarah bimbingan konseling itu. Karenanya, Anda bertanya dan kami akan menjawab.